Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernana Balikpapan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini ya guys. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua informasi atau updatean terbaru naik pesawat mulai tanggal 24 Juli 2022. Teman-teman wajib simak videonya agar lancar di bandara. Langsung aja yuk kita lihat updatean terbarunya. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 23 Juli 2022 pukul 7.15 waktu Jakarta di situs resminya Garuda Indonesia. Tetapi informasi ini bukan untuk pesawat Garuda aja guys. Informasi ini untuk seluruh maskapai penerbangan domestik di Indonesia. Di sini hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Pasienkes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Nanti untuk link ini aku taruh di deskripsi ya. Ini contohnya kita ketik Balikpapan. Balikpapan ini Provinsi Kalimantan Timur. Di sini untuk pelayanan kesehatan ini ada 11 update 20 Juni. Jadi untuk teman-teman yang melakukan tes PCR atau antigen wajib di salah satu laboratorium atau vaskes yang terdata di sini ya guys. Nanti untuk kota teman-teman bisa ketik aja di sini, misalkan dari Surabaya, teman-teman bisa ketik di sini Surabaya, nanti keluar untuk nama vaskes atau nama laboratorium yang bisa teman-teman datangi untuk melakukan PCR ataupun antigen seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini kategori penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau sudah booster. Untuk persyaratan terbangnya, sertifikat vaksin dosis ketiga yang sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk persyaratan antigen dan PCR-nya itu tidak perlu guys, jadi ini sudah tidak melakukan antigen dan PCR. Teman-teman langsung bisa melakukan keberangkatan jika sudah mendapatkan vaksin booster sampai dengan ketiga dan itu sudah terdata di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk kategori penumpang sudah vaksin dosis kedua, jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan vaksin sampai dengan 2 dosis, untuk persyaratan terbangnya sertifikat vaksin dosis kedua ini yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, dan antigen maksimal 1 kali 24 jam atau PCR maksimal 3 kali 24 jam ini sejak keluarnya hasil ya guys. Jadi untuk teman-teman yang baru mendapatkan vaksin dosis kedua bisa pilih salah satu antigen ataupun PCR. Ini salah satu aja dipilih, tidak harus keduanya. Untuk teman-teman yang ingin masa berlakunya lebih panjang bisa melakukan PCR. Untuk antigen ini hanya berlaku 1 hari aja dari sejak hasil diterbitkan. Kemudian untuk teman-teman yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama, sertifikat vaksin dosis pertama ini yang sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi, dan PCR maksimal 3 kali 24 jam. Jadi untuk teman-teman yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama ini tidak bisa melakukan tes antigen, tetapi wajib melakukan tes PCR sebagai syarat keberangkatan. Kemudian untuk teman-teman yang belum mendapatkan vaksin karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid, ini melampirkan hasil PCR 3 kali 24 jam, ini tidak bisa antigen tetapi wajib PCR 3 kali 24 jam dan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa teman-teman itu memang tidak bisa divaksin karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid seperti itu guys. Kemudian untuk anak usia di bawah 6 tahun yang belum mendapatkan vaksin ini wajib dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dikecualikan dari syarat perjalanan vaksin dan hasil tes PCR ataupun antigen. Jadi untuk bayi atau balita yang sebelumnya pernah diwajibkan melakukan PCR itu tidak lagi guys. Jadi untuk anak di bawah 6 tahun, bayi atau balita itu cukup melampirkan kartu keluarga aja ataupun kartu identitas anak dan bisa langsung melakukan keberangkatan. Jadi tidak perlu melakukan antigen ataupun tidak perlu melakukan PCR sama sekali. Ini bisa langsung melakukan keberangkatan guys. Oke guys, kita lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Ke poin yang penting, ini ada di poin keempat, ketentuan anak di atas 6 tahun mengikuti ketentuan penumpang secara umum. Khusus penumpang usia 6-17 tahun dan sudah mendapat vaksin dosis kedua dikecualikan dari persyaratan tes
antigen. Jadi ini untuk anak yang berusia 6-17 tahun yang sudah mendapatkan vaksin 2 dosis karena memang belum ada untuk boosternya, itu tidak perlu melakukan tes antigen. Jadi persyaratan untuk anak di atas 17 tahun kembali yang di atas seperti ini. Jika sudah vaksin kedua, maka tetap pakai antigen ataupun PCR. Tetapi jika masih di bawah 17 tahun, maka cukup sampai vaksin dosis kedua aja, tidak perlu melakukan tes antigen seperti itu. Oke guys, jadi itu tadi updatean terbaru yang bisa aku sharing ke teman-teman semua terkait syarat keberangkatan yang terakhir diperbaharui tanggal 23 Juli 2022 pukul 7.15 di situs resminya Garuda Indonesia. Tetapi ini bukan untuk pesawat Garuda aja ya guys, untuk seluruh maskapai domestik di Indonesia seperti Lion Air, Batik Air, Super Airjet, Wings Air, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, AirAsia, dan pesawat Garuda itu sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan keberangkatan dalam waktu dekat ini. Dan jika informasi ini bisa membantu teman atau keluarga yang ingin melakukan keberangkatan, teman-teman bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup-grup yang ada di Facebook ataupun yang ada di WhatsApp. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, bisa dukung channel YouTube ini dengan cara di subscribe agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang update dan juga menarik terkait travel dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.